أعوذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Qala nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Masyarul muslimin jamaah Qismud Dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang zahir maupun yang batin, baik nikmat yang tampak maupun tidak tampak. Segala nikmat itu wajib untuk kita syukuri. Terutama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan di tengah wabah Covid yang mengancam kita. Di sana sini banyak sekali dari saudara kita, baik itu saudara sesama muslim maupun saudara sesama warga negara Indonesia atau mungkin juga masyarakat dunia yang lain terkena COVID-19 ini. Ini merupakan sebuah musibah besar dan yang wajib untuk kita lakukan adalah bermuhasabah diri. Apakah ini disebabkan karena ulah tangan kita atau mungkin ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lebih dari itu kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga kita mampu untuk memaksimalkan hari-hari kita di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang lain yang harus kita syukuri adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang mana inilah a'zamun ni'mah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Karena Ibnu Mas'ud pernah mengatakan innallaha yu'tid dunya ila man yuhib wa ila man la yuhib. Walakinallaha yu'til iman ila man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada orang yang Dia cintai dan orang yang tidak Dia cintai. Akan tetapi Allah memberikan iman kepada hambanya khusus bagi orang-orang yang Dia cintai. Maka dari itu wajib untuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah online ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sedikit tentang lisan, yang mana lisan menjadi salah satu penentu kualitas amal ibadah saum kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita sudah mengetahui bahwa Ramadan memiliki keutamaan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan banyak keutamaan dan kemuliaan di bulan Ramadan. Dalam setiap amal ibadah kita yang berupa kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan pahalanya sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan Ramadan ini bulan ampunan, yang dimana ampunan Allah terbuka lebar bagi siapa saja yang meminta ampunan kepadanya. Tentu kita pasti ingin mendapatkan kemuliaan dan keutamaan bulan Ramadan ini. Kita ingin memaksimalkan bulan Ramadan ini agar nanti ketika kita keluar dari bulan tarbiyah ini Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita dari hamba-hambanya yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka untuk mendapatkan keutamaan ini kita harus memastikan bahwa kualitas ibadah puasa kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kita harus menjaga dan memastikan bahwa setiap detik hari-hari kita di bulan Ramadan ini kita pastikan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ketaatan dari amal jawarih kita maupun ketaatan dari lisan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka pada kesempatan kali ini kita akan mengulas sedikit tentang lisan. Kenapa dia menjadi salah satu tolak ukur kesuksesan atau berkualitasnya ibadah puasa kita. Dalam sebuah hadis dikatakan, man lam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun min ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, artinya sesungguhnya barang siapa yang
mereka tidak mampu meninggalkan perkataan-perkataan sia-sia atau perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak punya hajah, Allah tidak punya kewajiban untuk memberikan ganjaran pahala dari puasanya yang mana dia menahan haus dan lapar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini tentunya menjadi muhasabah kepada kita. Harus betul-betul kita perhatikan bahwa ternyata lisan kita ini bisa membuat puasa kita terbuang sia-sia. Puasa kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sama-sama tahu bahwa puasa ini memiliki kemuliaan dan keutamaan yang besar. Dalam sebuah hadis dikatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan harap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Salah satu keutamaan dari ibadah siam atau ibadah puasa kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa kita. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa orang yang berbuat dusta? Orang-orang yang mengamalkan perkara-perkara yang dusta. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menterbiah kita agar kita benar-benar memastikan seluruh kegiatan kita, seluruh aktivitas kita, seluruh hal-hal yang kita lakukan itu benar-benar dalam ketaatan kepada Allah. Hatta lisan kita. Bagaimana kita harus menjaga lisan kita ini agar ibadah siam kita benar-benar berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Paling tidak untuk kita terhindar dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah yang bersumber dari lisan kita, maka hendaknya kita melazimi amalan-amalan ketaatan yang mana itu bersumber dari lisan. Yang pertama adalah zikrullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu Quran surat Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah, yang berzikir kepada Allah, Allah Ta'ala menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu amalan yang harus kita lazimi, terutama di bulan Ramadan ini adalah dengan berzikir kepada Allah. Kita perbanyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Banyak zikir-zikir yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, salah satunya dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan kita, ringan diucapkan oleh lisan kita. Akan tetapi dua kalimat ini berat timbangan kebaikannya di mizannya Allah Subhanahu wa taala, dan dua kalimat ini menjadi kalimat yang paling dicintai oleh Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala, yaitu subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ini menjadi opsi zikir yang harus kita rutinkan. Dengan wasilah zikir ini kita akan bisa terhindar dari kejahatan atau keburukan dari lisan kita. Semakin kita banyak memanfaatkan lisan kita dalam kebaikan, maka otomatis kita akan terhindar dari keburukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian beberapa zikir yang lain, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, tidak ada di atas muka bumi ini seseorang yang mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la hawla wala quwata illa billah. Zikir ini ganjaran pahalanya disebutkan oleh Rasulullah SAW, kaffarat anhu khotoyahu walau kana mithlu zabadil bahr. Allah akan mengampuni dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini merupakan amal soleh yang luar biasa. Zikir ini merupakan amal soleh yang luar biasa. Pahalanya juga luar biasa. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini marilah kita manfaatkan lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan lisan yang harus kita lazimi dan menjadi wasilah agar kita bisa mendekatkan dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah qiraatul Quran.
Sebagaimana yang kita tahu bahwa syahrul Ramadan merupakan syahrul Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran merupakan salah satu amalan wajib yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan. Bukan wajib secara ain, tetapi ini merupakan suatu amalan yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Iqra'u Qur'anakum fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah oleh kalian Quran kalian, karena sesungguhnya nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam banyak hadis juga Rasulullah SAW menjelaskan ya bahwa ketika kita membaca Al-Quran satu huruf, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala 10 kali lipat, bahkan lebih. Ada lagi hadis yang menjelaskan tentang bagaimana manzilah kita di surganya Allah nanti sesuai dengan akhir ayat yang kita baca dari Al-Quran. Ini merupakan keutamaan-keutamaan Al-Quran. Al-Quran benar-benar menjadi sumber kehidupan kita. Ketika kita kembali kepada Al-Quran, ketika kita dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan memastikan, Allah akan menjanjikan kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang tidak akan melenceng dari kebenaran. Maka dari itu, ikhwan fillah rahimakumullah, hendaknya kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai teman kita. Paling tidak kita pasang target dalam Ramadan ini. Ya, 1 kali khatam, 2 kali khatam, 3 kali khatam. Semakin banyak khatam, atau tadabbur kita kepada Al-Quran, muamalah kita kepada Al-Quran itu akan semakin baik. Para salaf terdahulu sudah mencontohkan. Imam Syafi'i, berapa kali beliau menghatamkan Al-Quran selama Ramadan. Utsman bin Affan luar biasa, bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan 30 kali Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran. Dengan kata lain, 1 hari 1 malam beliau menghatamkan Al-Quran 1 kali. Masya Allah, ini merupakan uswatun hasanah dari para pendahulu kita. Maka hendaknya kita mencontoh mereka semampu kita. 1 kali, minimal 1 kali khatam di bulan Ramadan. Maka insya Allah ketika kita melazimi ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan puasa kita ini menjadi puasa yang berkualitas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah 2 amalan yang menjadi opsi atau wasilah agar kita terhindar dari keburukan lisan kita. Karena sesungguhnya lisan ini merupakan salah satu sumber petaka ketika kita tidak bisa menjaganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, agar kita benar-benar memanfaatkan Ramadan ini menjadi momen untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas diri kita, meningkatkan kualitas takwa kita, agar kita selalu ingat bahwa Ramadan ini Allah siapkan untuk orang-orang yang ingin kembali kepadanya, untuk orang-orang yang ingin menjadikan dirinya menjadi lebih baik. Yaitu sebuah perkataan dari Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ini menjadi tamparan bagi kita agar kita semakin betul-betul berusaha menjadikan Ramadan ini sebagai ajang untuk memperbaiki diri. Kenapa? Karena Ibnu Jauzi mengatakan, "Tallah, demi Allah, lau qila li ahlil kubur tamannau." Kalau dikatakan kepada ahli kubur, orang-orang yang sudah meninggal, berharaplah kalian, berangan-anganlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "La tamannau yauman fi Ramadan." Bareng 1 hari saja di bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Dari itu jangan kita sia-siakan kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan ini karena kejahatan lisan kita, karena keburukan lisan kita. Kita kembali ke hadis tadi, man lam yada' qaula zur wal amala bihi laisa lillahi hajah min ayyada ta'amahu wa syarabahu. Dalam hadis lain dikatakan, kam min shaimin laisa lahu siyam
laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ini disebabkan salah satunya karena keburukan lisannya. Dia berpuasa tetapi menggibahi orang, bercerita tentang aib orang, menghina si fulan, berbohong dan lain-lain. Ini merupakan amalan-amalan yang akan membatalkan pahala puasa kita. Kita berpuasa hanya sekedar formalitas, tetapi kita berpuasa bukan untuk mengejar kualitas. Dari itu, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jaga lisan kita agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada sore menjelang berbuka ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat kepada diri saya pribadi dan para jamaah sekalian. Fastabiqul khairat, hendaknya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Wallahu a'lam. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya mohon ampun kepada Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.